Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema, yaitu keberanian untuk percaya. Bapak Ibu Saudara, tidak sembarangan loh keberanian untuk percaya ya. Banyak orang tidak berani untuk percaya ya. Ada 5 ayat tentang keberanian untuk percaya. Efesus 3 ayat 12, 1 Yohanes 2 ayat 28, 1 Yohanes 3 ayat 21, 1 Yohanes 4 ayat 17, dan 1 Yohanes 5 ayat 14. Rupanya di kitab 1 Yohanes itu ada 4 ya, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 5, membicarakan tentang keberanian untuk percaya. Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia, harus di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Ini tentu saja waktu Yesus masih manusia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bapa adalah Allah, ya, adalah kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesusnya, bukan Bapa, ya. Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi kita punya keberanian untuk percaya dan beriman kepadanya. Ya, waktu Yesus manusia itu kita disuruh beriman ke siapa? Ke Bapa apa ke Yesus yang fisik? Ternyata disuruh beriman kepada Yesus fisik manusia. Tidak pernah ada ayat Alkitab disuruh beriman kepada Bapa, tidak pernah ada. Tapi gereja-gereja, more than 90%, lebih dari 90% semua gereja selama berabad-abad, ribuan tahun beriman kepada Bapa. Padahal Alkitab tidak pernah ada menyuruh beriman kepada Bapa. Tidak pernah ada. Ya. Catat baik-baik, Yesus menyuruh doa Bapa kami. Bapa kami artinya Allah, bukan Bapa. Catat baik-baik, Yesus menyuruh doa Bapa kami. Bapa kami itu artinya Allah, bukan Bapa. Bapa kami, Bapa kita, Bapa dari Yesus, Bapa dari Tuhan Yesus, itu artinya Allah, bukan Bapa. Ya, kemudian 1 Yohanes 2 ayat 28, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya berani percaya. Kristus artinya Yesusnya sudah bangkit, sudah Tuhan, sudah Allah, sudah Roh. Itu Kristus. Jadi kalau Anda menyebut Yesus Kristus, artinya Yesusnya sudah Roh. Apakah Anda berani, para pendeta dan romo, berani nggak kalian berkata Yesus Kristus? Berani Pak, tiap hari kami ngomong Yesus Kristus. Artinya Anda harus mengimani Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Roh. Nah kalau itu enggak Pak. Tiap hari kenceng banget ya. Kenceng banget baik para romo, para pendeta. Henry Tandianta nantang kalian nih. Ya 200.000 romo dan pendeta tiap hari kamu ngomong Yesus Kristus kan. Betul. Tapi Kristus itu artinya apa Pak? Kristus itu artinya Allah, bukan yang diurapi. Kalau yang diurapi itu artinya Yesus manusia yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Itu Yesus manusia, bukan Kristus. Kalau Kristus itu Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 41. Kristus artinya Mesias. Roma 5 ayat 9. Mesias adalah Allah yang harus dipuja selama-lamanya. Ya. Roma 5:9 apa Roma 9 ayat 5? Takut salah saya. Saya cek dulu ya. Kalau tidak Roma 5:9 apa Roma 9 ayat 5? Takut salah saya. Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5, bukan Roma 5 ayat 9. Ya. Bapak Ibu Saudara, keberanian untuk percaya. Penjahat yang di sebelah kanan Yesus disalib. Kok kanan Pak? Kalau kanan itu kan kelompok domba. Ya, yang selamat itu sebelah kanan. Walaupun di Alkitab tidak ditulis di kanan. Tapi kita mengimani yang di kanan. Yang di kanan pada detik-detik terakhir berani percaya. Ya, waktu itu beritanya baru Yesus Raja. Ya percayanya Yesus Raja aja. Selamat nggak selamat? Dalam Lukas 23 ayat 43.
Paulus ketika di sidang juga berani dia percaya. Paulus itu di dalam Kisah 24 itu ya, di sidang itu di depan mahkamah agama pindah-pindah ke Felix dan lain sebagainya, berani Paulus mengatakan kepercayaannya. HTT menantang nih kepada 200.000 pendeta dan romo, beranikah kamu percaya? Percaya apa, Pak? Allah yang esa, juru selamat, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya tantang 200.000 pendeta dan romo, beranikah kamu percaya bahwa Allah yang benar itu Yesus Kristus? Satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus. Allah esa itu Yesus Kristus. Juru selamat itu Yesus Kristus. Tuhan itu Yesus Kristus. Tuhan pasti Allah. Berani menyatakan atau berani keberanian untuk percaya? Enggak berani, Pak. 200.000 pendeta dan romo tidak berani untuk menyatakan kepercayaannya. Tidak berani percaya. Kenapa? Satu, Tuhan mereka adalah perutnya. Ya, Filipi 3 ayat 19. Tuhan mereka perut. Pak, kalau kami percaya Yesus Kristus Allah yang esa, Pak, nanti kami nggak bisa makan, Pak, nggak bisa khotbah, nggak dipanggil khotbah. Tuhanmu adalah perutmu. 200.000 pendeta dan romo tak kasih tahu, kamu tidak berani percaya karena Tuhanmu perutmu. Kedua, kamu mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Ayat 2 dan 3 ya. Giat melakukan ibadah, giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, lalu mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Itu sebabnya Roma 10 ayat 2 dan 3, kalian 200.000 pendeta dan romo tidak berani percaya Yesus Kristus sebagai Allah. Tidak pernah ada Bapa sebagai Allah, tidak pernah ada. Kemudian yang ketiga, karena satu level di bawah setan. Yakobus 2 ayat 19, setan pun percaya Allah itu satu. Tritunggal percaya Allah itu tiga tapi satu. Satu level di bawah setan. Karena Anda satu level di bawah setan, Anda ditantang tidak berani percaya Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang benar dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Siapa bisa bantah? 200.000 pendeta dan romo, Henry Tandianta, tantang kamu. Beranikah kamu untuk mengaku percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah? Enggak berani, Pak. Perutku nanti gimana? Tuhan kami perut. Kami menolak kebenaran Allah. Kami mendirikan kebenaran sendiri. Nanti kami enggak pinter, Pak, katanya. Enggak disebut Bapak Gereja, katanya. Sekolah kami kan doktor teologi. Kami ini doktor teologi loh, Pak. Nanti kami nggak cerdas kalau kami tidak penganut Tritunggal. Biarin, Pak, kami ini satu level di bawah setan nggak apa-apa. Setan itu percaya satu Allah nggak masalah, Pak. Kami percaya tiga tapi satu. Lo di bawah setan lo. Nggak apa-apa, Pak. Setan itu teman kami kok. Lah iya, wong bapakmu iblis. Ya bapakmu iblis, ya setan itu temenmu. Bukan perkara sepele untuk keberanian percaya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang sudah berani percaya. Berani percaya yaitu melawan mainstream, melawan doktrin yang sudah ribuan tahun. Doktrin dari Bapak Iblis yaitu Tritunggal. Doktrin Bapak Iblis itu, ya. Allah itu esa, tidak pernah Tritunggal. Allah itu satu, tidak pernah tiga tapi satu. Ya, tidak pernah kesatuan. Beranikah Anda percaya? Enggak berani, Pak. Nanti perutku gimana, Pak? Aku ini jadi pendeta kan karena perut, Pak. Aku ini sudah sekolah doktor teologi, Pak. Mosok kami enggak mendirikan kebenaran sendiri, ya. Ya kami harus kelihatan pinter, Pak. Bikin istilah-istilah yang biar kelihatan pinter, Pak. Hipotesis lah apalah. Ya.
manifestasi, biar kami kelihatan pinter. Kan kami ini sudah belajar jadi dokter teolologi, Pak. Anda kalah dong sama penjahat di sebelah kanan Yesus. Biarin kalah, Pak. Biarin, nggak masalah bagi kami kalah. Anda di bawah setan dong. Nggak apa-apa, Pak. Setan itu teman kami, Pak. Ya, bukan perkara sepele untuk berani untuk percaya, ya. Keberanian untuk percaya. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah Anda yang sudah berani untuk percaya, ya. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia, bagi Allah esa, bagi juru selamat, bagi Tuhan, yaitu bagi Yesus Kristus adalah kemuliaan, ya, kebesaran, kekuatan dan kuasa dari kapan, Pak? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.